Oke, saya rekam ya. Oke. Tes kok. Oke, start recording. Rekaman yang kemarin saya kirim lewat GC ada bisa lihat nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, bisa di-download kan? Oke, jadi apa yang mau kita pelajari siang ini adalah kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Gas ideal ya. Gas ideal, Bu. Jadi kita hari ini akan lanjut ke sedikit tentang teori kinetik gas. Jadi kita berhubungan dengan termo, tapi juga tentang kinetikanya. Kinetika dari gasnya ya. Apa yang menjadi dasar dari gas? Ini saya refresh lagi. Jadi gas itu sebenarnya punya molekul ya. Jadi teori molekuler gas. Ups. Jalan sendiri. Ya. Jadi yang penting itu adalah gas bergerak konstan ke segala arah ya dan sering bertabrakan. Nah, ini yang tabrakannya itu bersifat elastis sempurna. Nah, jadi kalau kita cerita gas ideal, jadi ini semua asumsi gas ideal ya, tidak menggunakan gaya tarik atau tolak menolak satu sama lain. Ini ceritanya tentang energi kinetik. Kalau kalian masih pernah dengar energi kinetik, pasti pernah dengar ya. Tapi yang kita pelajari di sini adalah energi kinetik dari gas. Nah, jadi kalau energi kinetik yang kalian ketahui dalam fisika, biasanya apa ya rumusnya ya? Setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. Nah, tetapi kalau dalam gas, itu nanti ada yang berhubungan dengan suhu. Seperti apa rumusnya, kita lihat lagi ya. Nah, oke. Nah, apa yang penting? Jadi kalau dalam gas, asumsinya seperti ini. Kalau saya ada punya gas dalam satu wadah, gitu ya. Semakin saya tinggikan suhunya, menurut kalian pergerakannya akan lebih cepat atau tidak ya? Lebih cepat, Bu. Lebih cepat, ya itu ya. Jadi yang berhubungan dengan energi kinetiknya semakin tinggi. Nah, tetapi kalau suhunya itu sama, mereka akan punya energi kinetik yang sama. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara teori kinetik, ya, kalau bicara saya katakan kinetika, apa yang kalian bayangkan? Mestinya pergerakan ya, movement ya. Jadi kalau kita bicara teori kinetik dari gas, itu berarti oke, sifat zat berdasarkan geraknya, gerak dari molekulnya. Nah, dalam gas misalnya, tekanan gas itu berhubungan dengan tumbukan yang tak henti-hentinya gitu ya. Oke, gas yang kita pelajari adalah gas ideal. Ya, jadi ingat sampai hari ini kita masih belajar tentang gas ideal. Nah, walaupun dalam keadaan nyata tidak ada gas ideal, tapi gas nyata pada tekanan rendah itu sifatnya mendekati gas ideal gitu kan. Nah, minggu lalu kita belum belajar ini kan? Sudah apa belum? Sudah atau belum ya? Saya takut belum. FKIP. Oke. Nah, jadi apa ciri-ciri dari gas ideal kalau kita mau menghitung atau memasuki wilayah kinetikanya, gitu ya. Jadi gas itu terdiri dari molekul yang sangat banyak. Nah, karena mereka banyak dan juga pergerakannya acak gitu ya, jarak antar molekulnya itu, kebayang nggak orang kalau misalnya bergeraknya cepat gitu ya. Jadi kan antar mereka sendiri itu jaraknya lebih besar dibanding ukurannya sendiri. Ini seperti ini. Kalau kita punya, bayangin bola-bola besar atau bola-bola kecil gitu kan ya. Kalau mereka bergerak, ya, kira-kira mana yang lebih cepat? Kalau kita kasih energi yang sama. Bola kecil. Bola kecil. Jangan itu kinetiknya dulu ya. Tapi bola kecil akan bergerak lebih cepat. Jadi kurang lebih seperti itu. Bahkan jaraknya, ya kan, dibanding bola besar. Nih, kalau bola besar bergerak dengan bola kecil bergerak, otomatis yang punya jarak lebih jauh itu kan pasti bola kecil ya. Benar kan? Bayang nggak bola? Bisalah kalian bayangkan tuh kayaknya.
Nah, jadi kita lihat apa yang diasumsikan itu membuat bahwa kalau gas bergerak, ya, itu bahkan pergerakannya sangat cepat dan jarak antar molekulnya itu jauh lebih besar daripada ukuran molekul tersebut. Jadi misalkan ukuran molekul dari suatu gas, misalnya gas H2, itu ukurannya misalnya dalam skala misalnya 10 angstrom, ya. Ya kan, kalau atom kan seperti itu ya, 10 angstrom atau nanometer, tetapi kalau dia bergerak sangat banyak gitu kan. Nah, jarak antar molekul-molekul H2 di dalam itu akan jauh lebih besar. Tahu ya, jarak yang lebih besar berarti kan semakin jauh gitu ya, dibanding ukurannya. Jadi kalau kita hitung-hitung jarak tempuhnya gitu, jarak antara molekulnya itu karena dua-duanya semuanya saling bergerak, itu lebih besar dari ukuran molekulnya. Oke, nah molekul gas mengalami tumbukan lenting sempurna ya, satu sama lain dengan dinding wadahnya. Paham tidak tumbukan lenting sempurna? Kalau paham saya skip. Aku paham, Bu. Paham. Oke, saya nggak paham semua ya. Tuh ada yang nggak paham? Ayo cepat dijawabnya. Bisa dijelasin nggak, Bu? Oke. Jadi kalau tumbukan lenting sempurna itu berarti kalau kalian misalnya punya bola kasti, tahu bola kasti atau bola tenis? Kalau kalian lempar ke bawah ya, jadi misalnya dilempar ke bawah nih dari jarak ketinggian 1 meter, ya kira-kira bolanya akan kembali ke posisi 1 meter atau enggak? Tidak, Bu. Tidak. Yakin ya, Sita? Bisa jawab? Tidak. Kenapa? Karena kalian berasumsi tumbukannya tidak lenting sempurna. Jadi kalau saya asumsinya bahwa itu akan lenting sempurna, ya kan? Berarti bolanya akan kembali ke posisi awal. Ya, itu maksudnya kan ya, lenting sempurna kembali ke posisi awal. Jadi kalau memang sih biasanya kalau kita lempar bola tenis gitu ke bawah, pas dia kembali ke atas setelah melenting, itu tidak lagi kembali ke posisi ketinggian awal. Ya, itu yang disebut tidak sempurna. Tetapi karena ini kita bicara tentang gas ideal, ya, jadi molekul gas ideal itu mengalami tumbukannya lenting sempurna. Artinya misalnya dia beranjak dari X, gitu ya, dari jarak X mana nih? Coba kita lihat, saya punya gambar enggak? Enggak ada, ini rumus-rumus dulu. Oke, tuh dia akan kembali ke posisi semula. Saya lihat tuh, di mana ada gambarnya. Ini udah masuk rumus. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ya, jadi kalau yang tadi itu tumbukan seperti itu, ini yang maksudnya ketika molekul, lihat yang saya tunjuk ya. Ya, ketika molekulnya berada di sini, dia menumbuk dinding atau menabrak dinding, ya, mau jarak ke sini, mau arah ini atau mau arah ini. Nah, yang disebut lenting sempurna adalah dia kembali ke posisi yang seperti ini, gitu, posisi awal. Oke, kita kembali ke hitungannya. Nah, seperti apa sih rumusnya persamaan kinetik gas? Oke, nah jadi kalau ini hitungannya pasti kalian bisa lah ya. Ini belum sampai ke kinetik. Nah, jadi ini dulu adalah perspektif dari Robert Boyle ya. Robert Boyle itu mengatakan jika tekanan gas diubah tanpa mengubah suhu, ya ini jadi seperti rumus yang PV-nRT, saya rasa kalian sudah bisa. Kita mau skip sampai ke, nah di sini ada muncul PV sama dengan nRT, ya, di mana PV sama dengan, saya buat di sini N itu apa? N kecil? Jumlah mol, ya. Di mana jumlah mol itu adalah N per Na. Masih ingat kemarin saya katakan apa itu kalau ada A-nya? Bilangan? Avogadro, ya kan? Oke. Nah, jadi dari N
itu diturunkan N per NA, dimasukin ke sini. Terus ini PV sama dengan N per NA dikalikan RT. Ya. Atau bisa juga PV sama dengan NKT. Nah, di sini R-nya berubah. Kira-kira ada yang tahu enggak? Ini salah tulis apa memang berubah jadi K? Atau Ibu salah tulis kali gitu ya? Sama-sama konstanta kali Bu. Iya, sama-sama konstanta, tapi sekarang konstantanya adalah konstanta Boltzmann. Ya kan? Sama-sama konstanta sih, tetapi dia disebutnya konstanta Boltzmann ya. Jadi kalau ini yang kalian biasa PV sama dengan N ya. Jadi di sini ini dipindah gitu kan, sebenarnya ini ya pindah, ini permainan matematika aja kan. R-nya pindah ke sini, jadi didapat R per NA kali T. Nah, R per NA itu adalah K. Jadi tetapan Boltzmann ya. Jadi bisa PV sama dengan nRT, bisa juga PV sama dengan NKT. Oke, nah sekarang kita lihat nih, kayaknya berulang, sorry. Nah, sekarang kita mau lihat perhitungan-perhitungan kalau ada N jumlah mol kan? Kalau ini apa ini coba? Ada yang bisa jelasin ke saya? Apa sih M? Apa sih MR? Massa. M itu massa, yang satuannya Gram. Gram. gram, kilogram gitu kan. Nah, ini MR atau kadang sih saya tulis M. MR itu adalah Massa molekuler relatif. massa molekuler relatif. Oke, sip. Nah, jadi kita lihat di sini yang tadi PV sama dengan nRT gitu kan, rumus awalnya. Ini jadi berubah menjadi M, R besar per M besar. Dari sini, ya kan? Huruf N kecil sekarang digantikan oleh M kecil per M besar. Tapi R dan T-nya sebenarnya sama. Dapatlah seperti ini. P sama dengan MV, R per M kalikan T. Oke. Nah, apa yang, ini ingat lambang ini lambang apa ya? Rho. Rho, betul. Rho atau massa jenis atau berat jenis kadang disebutnya ya. Satuannya apa? Rho sama dengan satuannya. Oke. Berapa rho dari air? 1 Kak Bu. Satuannya apa? Bisa 1, bisa 1000. 1. Benar ya? Kapan dia 1? Saat kilogram per menit. Rho sama dengan 1. Apa satuannya? Rho air sama dengan 1 Gram per sentimeter. gram per. Ayo. Oke, jadi kapan dia 1000? Rho sama dengan Rho air sama dengan 1000 kapan? Ayo. Nah, ini apa yang saya mau kilogram per meter kubik. Jadi apa yang saya mau minta dari kalian, mulai sekarang latihan konversi. Ya, konversi satuan, konversi dari volume itu kan pelajaran dasar ya. Jadi harus bisa ya. Jadi waktu nanti diberikan angka, jika dimintakan dalam lain, misalnya diberikannya dalam gram gitu kan. Ternyata dimintakannya satuan akhirnya yang kilogram. Kalau hanya gram ke kilogram sih mudah ya. Tapi biasanya kalau sudah di sini massa, terus di sini volume. Tapi kalau sudah terbiasa itu mah mudah ya. Jadi kalau volume, kalau gram per sentimeter pangkat 3, terus saya ubah ke liter, itu jadi berapa ya? 1 sentimeter pangkat 3, itu berapa mililiter? Ada yang bisa? 1 sentimeter pangkat 3 itu sama dengan berapa mililiter? 1. Kayaknya hanya Rohit yang jawab nih.
Oke, 1 cm pangkat 3 berapa liter? 1000. Berapa? 0,1. 10 pangkat berapa? -3. -3. Karena lebih besar liter kan. Dan seterusnya seperti itu ya. Harus terbiasa kali 10 pangkat berapa. Jadi kalau kita dalam tulisan ilmiah biasanya kita dan nanti kalian makin ke atas gitu belajarnya makin ke 10 pangkat minus berapa gitu ya. Jadi 10 pangkat minus 3. Kenapa? Karena kalau kalian mau tuliskan 10 pangkat minus 6 itu dalam bentuk koma itu kan panjang banget ya. Kayaknya sudah belajar angka penting bukan? Sudah kan? Sudah. Nah, jadi dipergunakan angka pentingnya. Ya, jadi itu udah salah satu sisi lain dari hitung-hitungan ini. Oke, nah, jadi harus bisa itu tadi. Nah, di sini gas dengan massa tertentu itu yang tadi PV. Ini nanti ujung-ujungnya apa sih ini? Hukum Boyle-Gay-Lussac. Kira-kira nih, kalau saya masukkan gas dengan satu gas ya, saya kasih kode 1. Yang punya P1, volume 1, dan T1. Saya pindahkan ke kontainer lain, gas yang sama. Oke, otomatis masing-masing punya ini ya. Ya kan? Saya kasih kode sekarang P2, V2, dan T2. Ya. Nah, kalau di kontainer kedua, saya perbesar tekanannya, jadi misalnya P2 sama dengan 5 kali dari P1. Bisa nangkap? P2 sama dengan 5P1. Tapi T2 sama dengan T1 dalam artian suhunya sama. Berapakah V2? Berapa? P2 sama dengan berapa kalinya? 1/5. 1/5. Pintar ya. Kenapa? Karena tadi disebut hasil kali tekanan dan volume dengan suhu mutlaknya itu adalah konstan. Nah, jadi kalau kita ubah ini, ya tentu ini dan ini akan berubah. Tapi karena tadi saya katakan suhunya nggak berubah, berarti yang berubah hanya V2. Karena ini 5, ini supaya tetap harus menjadi 1/5. Bisa ya? Jadi dalam bentuk realnya seperti itu. Gasnya sama. Ya, kalau saya pindahin atau saya berikan kondisi yang kedua, itu apa yang dipertahankan adalah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi bagaimana cara mengutak-atik rumusnya. Sepertinya sini kimia dasar sudah bisa lah ya. Jadi kalau coba lihat dari nomor 1. Apa yang diketahui? Oh, dari nitrogen. Rho dari nitrogen, terus Suhu dari nitrogen. diketahui. Oke. Terus yang ditanya apa nih? Pada tekanan 0,9. Bisakah kalian cari? Udah bisa belum dicari? Bisa apa enggak? Itu nanti dikonversikan dulu, Kak. Apa tuh? Yang mana dikonversi? Yang tekanan. Oke, coba. Tentukan yang dicari kan Rho ya. Rho nitrogen yang sama. Tapi sekarang suhunya 42 derajat Celcius dan tekanan segini. Gimana kira-kira nyarinya? Nanti coba dilihat lagi di rumah ya. Nah, ada nggak yang data yang kurang atau seperti apa gitu ya? Dan demikian juga soal yang ini. Nanti dicobakan. Massa 1 mol air segini. Berapa jumlah molekulnya dalam 1 gram berat air? Nah, kalau jarak rata-rata kayaknya belum. Nah, sekarang kita mau lihat ini dulu.
karena kita berhubungan dengan kecepatan pergerakan. Oke, jadi kalau saya gambarkan suatu kontainer supaya memudahkan kalian untuk membayangkannya, ya, coba dilihat di sini. Jadi ada 3 sisi ya, ini adalah 3D ya, 3 dimensi, gambaran 3 dimensi dari pergerakan suatu molekul gas. Oke, sebentar. Sebentar lagi, coba rekam lagi. Oke, nah sekarang kita lihat satu dulu. Di sini kan disebutnya untuk banyak ya. Nah, apa yang mau saya tunjukkan di sini adalah kalau kalian melihat ini mungkin sebagai kubus boleh ya. Tapi coba perhatikan apa yang penting, apa X, Y, dan Z di sini. Sesuai dengan cerita kita. Apa? Vektor ya, Bu? Vektor, betul. Atau arah, karena kamu lihat di sini ya. Betul, ini kan lambang vektor ya. Nah, jadi apa yang mau ditunjukkan di sini adalah sebenarnya pergerakan gas, ya, itu partikel suatu gas, itu bisa bergerak dengan kecepatan dan arah tertentu. Ya. Kecepatan itu kan satuan vektor ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau ini jaraknya ada L, gitu ya. Nah, kalau saya punya satu gas di sini, jadi dia bisa saja bergerak ke X, ya. Jadi kita lihat kalau misalnya saya punya molekul gas 1 gitu ya, 1. Nah, jadi di sini tulisan ini menunjukkan Vx dari 1, artinya kecepatan dari gas 1 gitu pada arah X. Demikian juga yang ini. Dalam arah Y dan dalam arah Z. Oke, nah terus ini IJK. Kalau dalam matematika kan kita biasa seperti ini ya. Gitu. Ada I, ada J, ada K. Itu juga menunjukkan 3 sumbu yang berbeda. Nah demikian juga untuk molekul kedua. Maksudnya seperti itu. Jadi ada V2 dan seterusnya. Nah jadi kalau kita mau melihat N partikel suatu gas ideal, ya, tapi kita harus melihat bahwa masing-masing partikel itu punya V sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat V1 dulu untuk yang partikel 1. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kecepatan partikel mula-mula adalah yang ini. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini nanti besarnya. Ya. Kemudian kecepatan, ini awal ya, sebelum menumbuk dinding ke kanan ya, kita asumsi dia akan ke arah kanan nih, yang saya tunjukin. Ke arah kanannya kalian, ke arah kanannya saya. Oke, jadi kalau awalnya dia punya kecepatan segini, nah setelah menumbuk dinding, dengan asumsi tidak ada tumbukan antar partikel. Jadi semua partikel mengarah ke dinding. Nah, kita lihat di sini, V aksennya, ya, aksen itu untuk menunjukkan apa kira-kira? Arah yang berbeda. Taunya arah mana yang berbeda sekarang? Coba kalau kalian perhatikan V aksen. Apa bedanya V aksen dengan V? Ada yang perhatikan? Arah yang VY, Bu. Iya, betul. Ada yang VY. Kenapa dia jadi negatif? Coba perhatikan. Misalnya dia molekul tersebut ada di sini. Karena saya tadi katakan menumbuk dinding ke kanan. Sedangkan ke kanan itu adalah sumbu arah Y. Ya kan? Benar? Makanya ketika dia selesai menumbuk dinding, dia akan kembali ke posisi semula. Gitu kan tadi saya katakannya ya. Nah, ketika dia kembali ke posisi semula, ingat vektor ya ini ya, arah. Apakah arah terhadap X-nya berubah?
Tidak. berubah. Tidak. X, tidak. X kan ke arah depan. Ya kan? Arah sini nih, X. Arah Y itu arah ke kanan. Bukan ke kanan, ke horizontal gitu ya. Nah, X itu ke depan, sedangkan Z itu yang vertikal. Apakah arah vertikalnya berubah? Enggak, dia kan tidak ke arah atas ya. Kecuali tadi tumbukannya ke dinding atas. Karena tadi saya katakan tumbukannya ke arah dinding kanan, maka yang terpengaruh itu hanya yang ke arah Y. Paham sampai situ? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, sekarang jadi bayangkan ini tadi, makanya dia menjadi minus VY. Jadi sebenarnya minus ini menunjukkan arahnya. Nah, sekarang kita lihat. Pernah belajar momentum? Delta P sama dengan M kali V. Atau P sama dengan M kali V, gitu kan? Massa kali kecepatan itu sama dengan momentum. Nah, sekarang kita lihat perubahan momentum partikelnya seperti apa. Nah, namanya perubahan, berarti itu momentum titik-titik dikurangin momentum titik-titik. Coba diisi titik-titiknya. Akhir kurang awal ya, Bu. Betul. Namanya delta, ya selalu ingat apapun itu, kalau dikatakan delta selalu kondisi akhir dikurang kondisi awal. Makanya di sini ada M V aksen. Kenapa V aksen? Sudah bertumbuk, sudah bertumbukan. Iya, karena kecepatannya sekarang kecepatan setelah menumbuk dinding. Ya kan, yang akhir kan itu ya. Jadi ini adalah momentum setelah menumbuk dinding, ya kan? MV aksen, sedangkan MV itu adalah momentum sebelum menumbuk dinding. Bisa ya? Makanya M-nya tetap, V-nya pakai yang ini karena ini adalah kondisi akhir, MV aksen dikurang kondisi awal. Kondisi awal momentumnya apa? M dikalikan V yang ini. Ya kan? Nah, makanya karena bisa tahu nggak ini kenapa minus? Ini kan minus nih. Kok bisa minus ya? Positif dikali negatif yang bagian M-nya. Yang mana yang ini? Yang mana? Perubahan momentum partikel jadi yang mana? Kan akhir kurang awal ya. Ingat nggak? Bisa nggak? Saya sengaja nggak tuliskan matematikanya di sini. Supaya kalian pikirkan sendiri. Berarti delta P sama dengan M dikalikan. Saya masukin V ini. Ya. Yang khas di sini adalah minus V ini kan. Terus ini dikurangin. Kalau dalam matematika kita buat tanda kurung. Gitu kan. Tanda kurung. M dikalikan masukkan ini. Ya kan? VXI kurang VXI-nya habis. Benar? Benar nggak? Ingat selalu yang M dikalikan ini kurang M dikalikan yang awal. Jadi ini saling mencoret. Gitu. Kemudian Z-nya juga sama. Jadi saling mencoret. Yang tersisa adalah min VYJ. Ya kan? Dikurang VYJ. Paham? Paham, Bu. Paham. Makanya dapatnya minus. Ya, minusnya pindah ke sini. Jadi 2. Karena tadi ada min MVY gitu kan? J dikurang MVYJ. Makanya jadi min 2. Bisa ya? Nah, sekarang ini adalah momentumnya. Kalau saya bertanya, berapa sih waktunya? Gitu kan? Kalau di fisika, kalian ingat nggak rumus waktu yang berhubungan dengan jarak? Waktu sama dengan jarak titik-titik. Dibagi kecepatan, Bu. Betul sekali. Waktu sama dengan apa? Jarak
Dibagi kecepatan. kecepatan. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah selang waktu partikel tersebut 2 kali menumbuk dinding kanan. Delta T sama dengan, dari mana muncul 2L? Menumbuk 2 kali. Iya, karena disebut 2 kali. Tapi V-nya adalah PY. Nah, sekarang terus besar momentum yang diberikan partikel pada dinding kanan tiap satuan waktu adalah yang ini. Oke, ini mungkin nampak asing, benar ya? Kenapa sih nggak buat mudah gitu ya? Karena memang jadi kan sudah semakin level kalian tinggi, sudah makin bisa harusnya menunjukkan. Saya selalu sertakan, enggak hanya saya sih, buku-buku juga selalu menyertakan ini supaya kalian terbiasa bahwa ini adalah menunjukkan IJK gitu kan, menunjukkan di matematika besarnya yang berhubungan. Ini lambang apa sih ini yang kayak topi? Coba saya tanya. Pernah lihat nggak lambang ini? Pernah, Bu, tapi lupa. Tapi lupa. Oke. Nggak apa-apa, jujur itu. Nanti dilihat lagi ya. Apa sih kok harus ada J terus pakai topi? Ya kan? Nanti ini makin ke belakang makin banyak nih persamaannya. Apalagi tapi kalian sih sudah dimulai dengan materi Bu Intan kemarin kan, itu lebih susah dari ini. Kalau tidak Bu, salah. boleh bukunya, Bu? Ya? Yang slide tadi, Bu. Iya. Kenapa? Itu minusnya hilang, Kak, Bu? Minus di mana? Yang di delta P per delta T. Oh, yang ini ya? Iya, Bu. Delta P per delta T. Oke. Momentum yang diberikan pada dinding kanan setiap satuan waktu. Maksud kamu yang hilangnya di mana? Di sini ya? Iya. Iya, Bu. Hilang apa enggak Kenapa? ini ya? Ini hilang atau saya salah tulis kira-kira? Karena kuadrat, Bu. Karena apa? Oh, iya, Bu. Udah. Karena sudah Dikuadratkan. kuadrat. Ya kan, minus, terus dikalikan sebenarnya ya. Cukup jeli juga kamu. Sip kalau gitu. Bagus tuh pertanyaannya. Jadi perhatiin, berarti harusnya kan minus ya, Bu. Tapi kan MV gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah. Jadi kalau ini adalah sebelum. Oke, jadi boleh melihat buku Atkins ya. Kalau gambarnya mungkin lebih bagus di sana. Jadi kalau ini adalah sebelum collision, sebelum tumbukan. Nah, jadi sumber tambakan, bertabrakan. Nah, kalau ini, kalau tadi saya membuat arahnya ke sumbu X, berarti ini, ke sumbu Y. Yang ini adalah sumbu X. Ya, tapi prinsipnya sama saja. Ya, jadi kemanapun arah pergerakannya yang penting jelas gitu. Ketika kita bicara ke sejajar sumbu X, berarti kita akan menghitungkan Vx kan, yang lain tidak berubah. Oke? Bisa ya? Kalau tadi kan Y, ini sekarang sudah X. Sudah bisa lah kalian. Nah, bagaimana jika terdapat sejumlah, kasih tahu saya kapan harus stop ya. Kalau kalian sudah mau kuliah, diberitahu saja. Bagaimana jika terdapat sejumlah N partikel? Berarti kalau ada N partikel, kita apakan nih? Delta P per delta T-nya tetap, ya kan? Karena delta P dan delta T tidak ini. Coba tetap, tapi apa yang berubah? Coba perhatikan. Di sini ada 1, ada 2, dan seterusnya. Maksudnya apa? Berarti kita hitungkan untuk semua partikel. Tapi rumus dasarnya tetap. Yang tadi ya. Jadi ini, makanya ada ini terus 1, ini terus 2. Ini bergantung ya, mau sumbu X, Y, atau Z. Yang penting ininya kalian harus ingat. Sampai ada berapa partikel. Misalnya ditanya 10 partikel. Berarti yang kita cari hanya sampai yang partikel 10, 1 sampai 10 misalnya. Tapi kalau ini 300 ya berarti sampai 300. Nah, tekanan gas pada dinding kanan. Nah, sekarang kita beralih ke P. P tekanan. P yang tekanan maksud saya itu sama dengan, ada yang pernah ingat nggak rumus tekanan?
Kalau saya tunjukin kalian, familiar nggak? Ada P terus ada A. A ini biasanya apa? Luas penampang. Luas penampang. Hubungan P dan A? Gaya, Bu. Gaya. Ini apa tadi ini? P sama dengan F per A. Gitu kan ya? Betul. Jadi P sama dengan F per A. Berarti F-nya yang mana nih kira-kira? Kurang lebih sama dengan ini ya. Ya kan, momentum per T. Nah, jadi karena di sini kita nggak tahu gayanya, ya, P itu sama dengan delta P per A dikalikan delta T. Ya. Terus karena ini ada pecahannya menjadi A dikalikan L. A dikalikan panjang. Luas kali panjang berarti apa tuh? Ke volume. Ya kan? Karena kita tadi bicara asumsinya kontainernya itu adalah seperti kubik atau apa tuh namanya? Balok. Ya kan? Maka di sini dapat volume. Nah, ini tergantung pada berapa partikelnya. Ya, jadi kita lihat di sini tetapi V kuadrat. Nah, pernah lihat yang ini menghitung resultan. Resultan gitu ya. Jadi V kuadrat sama dengan, ya kan hitung resultan ya kalau nggak salah namanya ini. Kuadrat dari masing-masing, gitu kan? Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat, itu adalah V kuadrat. Ya. Dan asumsinya sama nih, dan Vx kuadrat sama dengan, maka didapatlah Vy kuadrat itu sama dengan sepertiga. Oke, sepertiga apa nih kira-kira nih? Maka didapatlah P tekanan, apa tadi? Ya betul, tekanan sama dengan sepertiga NMV per V kuadrat. Oke, jadi tugas untuk hari ini, ya, untuk besok, turunkanlah sampai ke sini. Bisa? Bisa nggak? Ngerti pertanyaan saya nggak? Ngerti, Bu. Apa Ngerti, coba? Bu. Turunkan persamaan Persamaan yang mana? persamaan yang hingga didapatkan rumus di warna kuning Oke, dari betul. persamaan yang dia. Iya. Bisa kan? Bisa lah. Bisa ya? Oke, kita agak ngebut nih. Jadi ini adalah tambahan-tambahan rumusnya. Siapa tahu kalian perlu. Ya, P sama dengan E per A dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai energi kinetik rata-rata molekul. Nah, jadi energi kinetik sama dengan setengah MV RMS. Itu sebenarnya apa sih kira-kira RMS ya? Kalau di matematika. Ini dari bahasa Inggris kayaknya. Ada yang ingat? Root mean? Ada yang ingat? Root mean square. Atau akar dari nanti kalian cari deh, apa sih RMS kalau di matematika. Oke, nah, terus coba turunkan sampai ke sini. Jadi VRMS-nya adalah akar 3RT per M. Kalau nggak salah ada yang kuliah 14, jam berapa kan kuliah? 13.30 ya? Jam 2, Bu. Jam 2, Bu. Oh, jam 2. Oke. Oke. Bisa nih kira-kira nggak? Bisa nggak kira-kira? Jangan malu-malu bisa apa enggak. Kalau enggak, saya bantu sedikit-sedikit. Kalau enggak dia jawab, berarti saya anggap bisa. Oke, enggak dijawab.
Oke, kalau gitu saya maju ke temperatur gas ideal ya. Jadi sekarang kalau kemarin-kemarin kalian hafalinnya PV sama dengan nRT, ya sekarang kita mau mulai menggunakan ini sesuai dengan teori kinetik gas. Nah, P sama dengan 1/3 Nm per V. Jadi bedakan V besar dan V kecil. Apa bedanya? Kecepatan dan volume, Bu. Yang mana Volume. kecepatan? Yang P kecil. Yang kecil ya. V Yang besar. kecil itu adalah ya yang tadi. Sekarang kita pakai volume besar. Nah, dari persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Terus di sini ada N besar K Boltzmann dikalikan T. Didapatlah 1/3 MV kuadrat per KB. Ini kira-kira bisa enggak? Ini responnya mana? Bisa apa enggak? Oh, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke, bisa. Ini Christina jawab bisa, yang lain bisa semua ya? Nah, yang lain nggak bisa jawab. Kalau gitu saya berpatok pada Christina aja. Nah, di sini kita lihat T, ya. Jadi itu sebenarnya dari sini, ya kan masukin P-nya, gitu kan ya Christina ya. P sama dengan 1/3 Nm volume per volume dikalikan V kuadrat, masukin ke sini, ya dari rumus umum yang kita tahu PV sama dengan nRT atau N ya dikali ketahuan Boltzmann dikalikan T, saya masukin P-nya ya berarti 1/3 M ini terus dikali V, maka V-nya hilangkannya. Benar kan? Karena di sini ada V di penyebut, terus di sini ada V di pembilang, maka habis. Terus apa lagi yang bisa dicoret? N, Bu. N, karena kita pakai persamaan yang ini sekarang kan. N-nya dicoret juga, maka yang tersisa adalah T di sebelah kanan, ya. Tadi kan T di sebelah kanan. Sebenarnya KB dikalikan T sama dengan apa? 1/3. Yang ini udah coret, ini udah coret, ya kan? Maka yang tersisa di sebelah kiri itu adalah 1/3 MV kuadrat, ya kan? Sementara di sebelah kanan itu sama dengan KB dikalikan T, makanya kalau saya pindahkan T ke sebelah kiri, T saja, ya, maka didapatlah sama dengan 1/3 MV kuadrat per KB. Atau kalau saya mau hilangkan, hanya mau mengambil V kuadratnya, didapatlah 3 kali KB kali T per M. Oke, nah ini untuk memudahkan, ya, saya samakanlah ini dengan energi kinetik. Ya kan, setengah MV kuadrat itu kan energi kinetik, maka T sama dengan 2/3 KB dikalikan energi kinetik. Jadi kalau ditanya bagaimana hubungan antara temperatur dengan energi kinetik, inilah persamaan yang menghubungkannya. Maka disebut ya, energi kinetik itu bergantung pada temperatur atau tidak? Bergantung. Oke. Semakin besar temperatur, bagaimana energi kinetiknya? Semakin besar juga, Ibu. Semakin besar juga, ya. Jadi kalau semakin kecil berarti energi kinetiknya akan semakin kecil karena mereka itu berbanding lurus, ya kan? Oke. Jadi sudah dapat hubungan antara energi kinetik dan temperatur. Jadi ini adalah energi kinetik translasi. Sudah belajar ya translasi, rotasi dan sebagainya? Sudah? Belum ya? Sudah. Biasa kalau belajar IR ya. Jadi kalau translasi itu gerak apa ya? Gerak lurus, Bu. Lurus kan ya, gerak lurus. Jadi ini belum berhubungan dengan yang bersudut seperti rotasi. Ini adalah energi kinetik translasi dari partikel gas. Oke ya. Nah sekarang kalau baru kita mau masuk ke termodinamikanya sedikit, ya, energi dalam. Nah apa sih energi dalam?
Pernah dengar? Kalau ada energi dalam berarti ada energi luar ya. Sudah belajar belum sebelum meet? Apa itu energi dalam? Enggak kayaknya. Belum, Bu. Belum. Oke. Jadi kalau di kinetik di termodinamika kalian akan ketemu dengan term atau istilah-istilah satu energi dalam yang lambangnya U ya. Terus nanti ada entalpi yang lambangnya apa ya entalpi? Kimia dasar sudah belajar. H. H. Terus apa lagi? Entropi? S. S. Katanya belum belajar, sudah belajar toh? Oke, terus ada C. Nggak apa-apa. Jadi C itu adalah kapasitas kalor. Ya. Jadi nanti akan kita lihat ini apa sih? Nah, yang kalau ada tulisan di sini sudah belajar belum apa artinya. Jadi kalau saya tulis di sini C, huruf besar, terus di sini ada semacam subscript, ya, V, kalau kalian ketemu di buku atau di mana. Terus di sini ada C, ini P. Artinya apa sih yang kecil ini? Perhatiin deh, dia nggak sama besarnya dengan huruf C. Apa artinya? Sesuatu yang tetap. Jadi kalau ditulis seperti ini, C, V kecil, itu artinya, tapi nempel dia ya. Nempel di bagian C, berarti itu adalah kapasitas kalor pada ini yang tetap. Jadi kalau sininya volume, berarti pada volume tetap. Kalau C, terus yang huruf kecilnya itu P, berarti kapasitas kalor pada tekanan yang tetap. Oke. Nah, terus kita punya U. Oke. Jadi apa sih sebenarnya U? U itu adalah energi dalam. Namanya energi dalam, ya betul, energi yang ada di dalam. Nah, kalau saya katakan, kira-kira energi apa yang ada dalam tubuh manusia? Karbohidrat. Bentuk energi apa? Ayo. ATP, Bu. ATP, terus apa lagi? Udah belajar biokimia ya kalian ya? Sudah, Bu. Sip, udah mantep kayaknya. Ada energi kimia nggak di badannya manusia? Adalah, ya kan? Ada, Bu. Oke, energi apa lagi? Ada energi listrik? Enggak. Tapi kalau manusia bergerak, ada energi apa yang dihasilkan? Energi kinetik, gitu kan ya? Nah, atau yang mudahnya dari energi dalam itu sebenarnya adalah semua energi yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi kalau kita katakan seperti ini, ya, makanya disebut dari hubungan terakhir yang tadi, yaitu energi kinetik gas, yang juga merupakan energi total. Nah, energi dalam gas itu berarti energi total yang dimiliki gas. Jadi energi tersebut, gas tidak punyakah gas energi? Energi apa lagi ya? Kalau saya punya energi mekanik, itu sama dengan energi apa plus energi apa? Potensial plus kinetik. Potensial plus kinetik ya. Tapi tadi kita lihat karena gas tidak bisa diam, ya kan? Apakah dia punya energi potensial? Tidak, ya kan? Energi potensial itu dimiliki oleh benda yang dalam kondisi apa ya? Diam atau bergerak? Diam. Diam. Makanya jadi energi kinetik dari gas itu juga merupakan energi total ya dari gas. Makanya kalau ada pertanyaan agak-agak disamarkan, berapakah energi total dari gas? Gitu, dari gas tersebut, kalian cari saja energi kinetiknya. Oke? Nah, kemudian ini ada kapasitas kalor. Nah, ini rumus-rumus ini nanti akan kita perdalam ya. Pokoknya sekarang kenalan dulu. Di sini ada kapasitas kalor pada volume tetap. Ya, nah, ini lambang apa ya? Ini huruf apa nih? Turunan. Turunan biasa? Turunan ya? Oke. Ya, kadang kalian tulis D, benar nggak? D biasa. Iya, Bu.
di X. Tapi coba kalian perhatikan ini apa artinya. Nah, nanti kalau kita menjabarkan rumusnya ini, mungkin besok atau minggu depan, ya kalian akan mulai lebih mengerti harusnya, nggak lebih pusing. Matematikanya ini dapat dari mana? Do U per do T, jadi saya nggak bacain sebagai D, tapi do itu biasanya itu adalah diferensial yang apa ya? Coba nanti dicari di matematika. Punya buku matematika kan? Ini apa sih? Diferensial apa sih gitu? Jadi D-nya itu kayak gini. Do U per do T pada V tetap. Coba lihat kalau di sini V-nya di sini nempel. Nah, ketika saya membuatnya dalam kurung itu menjadi seperti ini. Jadi ini adalah sebagian sebenarnya. Jadi do U per do T pada V tetap. Nah, kemudian kalau CP ini hanya khusus untuk gas ideal. CP, ya, kapasitas kalor pada tekanan tetap itu sama dengan kapasitas kalor pada volume tetap plus NR. Jadi, terus N dikalikan R-nya. Kalau begitu kira-kira kapasitas kalor pada tekanan tetap lebih besar apa lebih kecil daripada kapasitas kalor pada volume tetap? Lebih besar, Bu. Lebih besar, ya kan? Benar ya? Karena N dikalikan R mungkin nggak negatif? Mungkin nggak negatif? Nggak mungkin. Mana ada minus 3 mol? Kan nggak ada ya? Itu logikanya tuh. Jadi ini pasti lebih besar dari situ. Nah, perbandingan CP dan CV adalah satu konstanta. Oke. Nah, terus ini tadi saya tulis lagi di sini ya. CV sama dengan 3/2 NR. Ini sedangkan CP sama dengan 5/2 NR. Coba kalian lihat nih. Kan? Terus kita lihat kemana lagi. Oke, jadi ini adalah gamma atau perbandingan dari CP. Nah, apa yang mau saya tunjukkan di sini adalah, kalian sudah belum pernah praktikum termodinamika kan? Atau praktikum apa saja yang berhubungan dengan kimia fisik. Nah, jadi kadang-kadang hasil eksperimen kita itu beda kan ya? Dengan yang di teori. Benar nggak? Terus kalian oleh asisten, di pembahasan disuruh apa? Cari kesalahannya, faktor dia. Gimana, Roy? Menjelaskan gitu kan ya? Apa yang membuat perbedaannya gitu kan? Ya, Bu. Iya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan eksperimen, kenapa itu sering berbeda? Seringkali di teori, makanya kalaupun kalian punya referensi gitu ya, lihat dulu waktu dia mengerjakan referensi itu kondisinya seperti apa. Kadang-kadang mereka lakukannya pada misalnya 25 derajat Celcius suhu ruangannya. Sementara kita suhu ruangnya 35 misalnya. Ya. Jadi jangan selalu di hasilnya tuh disalahkan kerjaan. Kadang-kadang saya lihat mahasiswa tuh menyalahkan, oh mungkin ketidaktelitian atau kesalahan alat gitu ya. Tapi tidak selalu seperti itu. Ya. Ya. Jadi kita lihat juga di sini di teori dengan eksperimen itu hanya terdapat kesesuaiannya hanya terdapat pada gas mulia monoatomik saja. Jadi kadang-kadang eksperimen itu berbeda dengan, nggak kadang-kadang sih, hampir selalu ya, hampir selalu hasil, apalagi kalau sudah menyangkut angka, misalnya gitu kan, nah itu kadang kok berbeda. Gitu. Jadi ternyata hanya yang sama itu hanya kalau gas mulia. Oke, nah di sini disebut gas ideal tidak memiliki energi potensial. Ya, itu yang harus diingat, karena kita bayangkan bahwa dia bergerak terus. Nah, maka energi dalam total itu sama dengan EK-nya, N dikalikan EK, atau U sama dengan 3/2 NKT untuk monoatomik, dan U sama dengan 7/2 NKT untuk gas diatomik. Oke. Nah,
Sekarang kalau kita membandingkan sampai 45 ya saya janjinya kan? Benar Iya, ya? Bu. 145. Oke, sedikit lagi ya. Jadi kalau kita membandingkan apa tadi VRMS masih ingat? Kecepatan yang didapat dari root mean square. Jadi akar dari kuadrat rata-rata, root mean square. Nah, oke ya. Makanya di sini akar, ini lambang akar kan? Gitu ya. Oke, jadi kalau saya membandingkan pada suhu yang sama, ya. Jadi kalau kita mau membuat modifikasi pada suhu sebentar. Ini harusnya begini. Oke, recording lagi. Bentar ya. Saya membagi-bagi recordingnya. Oke, pada suhu yang sama ya. Jadi untuk dua macam gas, lihat di sini ada kode 1, kode 2-nya. Perbandingan kecepatannya itu seperti ini. 1 per akar atau akar M2. Kira-kira dari RMS, ada yang ingat? Oke, ini kan rumusnya ya. PRMS sama dengan apa? Akar dari 3 KT per M, atau kalau mau dibuat dalam bentuk M besar jadi seperti ini, akar 3R. Ingat ya, 3RT per M. Ya, terus sekarang saya mau melihat seperti ini. Ya. Jadi tadi M-nya ada di posisi bawah. Kenapa yang lain habis? Apa seharusnya bilang? 3RT. 3RT. Karena suhu sama. Apa? Semuanya konstanta, betul nggak? T-nya T-nya nggak konstanta, tapi karena di sini disebut pada suhu yang sama. Paham, Christina? Sebenarnya T-nya tidak konstanta, yang tadi kan 3RT ya. Angka 3-nya ada di sini dan ada di sini, tetapi karena disebut pada suhu yang sama, berarti T-nya juga saling coret, gitu kan? Maka yang tersisa hanya akar dari 1 per M1 berbanding akar dari 1 per M2. Bisa ya? M besar di situ masa atau? M besar di sini massa atau apa ya? Coba lihat di sini. massa molekul relatif. Relatif ya. Oke. Karena kan tadi dua macam gas. Berarti MR-nya mestinya berbeda. Nah, terus di sini kalau gasnya sama. Kata kunci, kalau gasnya sama berarti apanya yang sama? M-nya yang sama sekarang kan? Namun suhu berbeda. Lihat. Maka sekarang M-nya saling coret, tetapi T-nya tetap. Tetap ada di sini maksud saya. Makanya jadi perbandingannya adalah perbandingan akar dari T. Paham ya? Paham, Bu. Oke, nanti jadi ini kalau dalam soal cerita bisa ya. Jadi mana yang sama gitu. Kalian harus lihat. Oke, nah misalnya ada soal seperti ini. Berapakah kecepatan rata molekul oksigen ya pada 0 derajat Celcius jika berat atom oksigen sama dengan ini dan massa sebuah atom hidrogennya 1,66. Kayaknya ini salah soal, harusnya 2. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Agak saya balap sih sepertinya. Tapi paham kan? Masih mudah kan? Iya, Bu. Iya, masih mudah ya. Oke, nanti jadi ini saya share di Classroom. Lihat-lihat lagi Classroom-nya. Pelajari lagi. Besok kita yang normal aja ya. Nah. Itu berarti pakai rumus yang suhu yang sama ya, Bu?
Nah, itu yang dia. Belum dibandingkan disebut di sini kan? Berapakah kecepatan rata-rata molekul gas oksigen pada 0 derajat Celcius, berarti suhu yang sama ya. Yang dicari ini RMS-nya aja, ya kan? Kecepatan rata-rata molekul gas oksigen. Terus maksudnya ini kayaknya saya belum lengkap kayaknya nulisnya. Terus kenapa? Karena ada massa sebuah atom hidrogen. Tenang Rohit ya, nanti saya kasih soal. Pokoknya sekarang ngerti dulu ya. Ngerti dulu yang ini nih paling penting. R kan tetap. Mau pakai R, mau pakai K juga tetap. Oke. Ada pertanyaan? Saya hitung 5 nih. 1. Bu. Oke. Gimana Christina? Ada? Tekanan normal itu 1 atm ya, Bu? Nah, itu dia. Tekanan normalnya belum didefinisikan kan? Biasanya kalau dikatakan normal itu berapa? 1 atm. Biasanya bukan normal, kita sebutnya ATP ya. Pada kondisi ATP gitu kan. Apa? STP kan ya? STP masih pernah dengar nggak kalian? Waktu kimia dasar masih belajar nggak STP? Pernah, Bu. Apa tuh STP? Standard temperature and pressure. Oke. Temperaturnya berapa? Biasa temperaturnya berapa itu kalau pada kondisi STP normal misalnya itu. Gimana? 0 derajat ya, Bu. 0 derajat apa? Celcius. Oke, ini nebak apa tahu? Saya ingat saya. Oke, ya. Temperatur standarnya itu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, gitu kan? Dan tekanannya itu tekanan standar. Standar ya, biasa kita pakai itu, mungkin saya terjemahinnya salah, jadi standar itu kan yang itu STP ya. Tekanan standar itu adalah 1 atmosfer. Atau berapa mmHg? Ayo. 760. 760 mmHg. Sudah bisa konversinya? Sudah kan? Kayaknya minggu lalu kita udah belajar ya. Iya, Bu. Ada. Tekanan. Bisa ya? Nah, jadi itu mulai dilatih-latih gitu ya. Mulai dicari-cari soal-soal apa namanya? Gas ideal. Sebelum kita masuk ke gas nyata besok. Oke, nah kalau udah mulai belajar gas nyata, saya pingin kalian sambil pegang kertas dan pulpen. Karena seperti tadi kalau saya turunkan satu-satu kan pertama nggak sempat, kedua rumit ya. Kalau harus pakai ini kan, PowerPoint ya. Karena gas nyata itu banyak persamaan-persamaannya. Ada persamaan van der Waals, ya Dieterich, dan lain-lain. Oke? Karena ini masih bulan puasa, pasti kalian masih itu capek ya. Oke, kalau gitu saya tutup kuliahnya. Ya, tetap semangat. Yang berpuasa silakan lanjut berpuasa. Semoga kuat sampai akhir ya. Oke, sampai ketemu besok. Selamat siang dan salam sejahtera.